Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwar Ansari dengan NIM A11 2024 15793. Saya dari kelas A11 4302. Nah, di video ini saya akan mendemonstrasikan hasil konfigurasi dari web server saya. Di antara lain, web server saya itu menggunakan Nginx dengan PHP FPM. Setelah itu, database server saya menggunakan MariaDB, DNS server yang menggunakan Band9. Nah, untuk domain utamanya saya instalasi WordPress ya dari domain utama saya. Dan yang paling penting itu ada subdomain saya ya. Subdomainnya saya isi dengan identitas saya sebagai mahasiswa. Oke, di sini setup saya itu saya gunakan adalah Ubuntu Server 24 versi 24.04 dengan ARM 64. Nah, VM yang saya gunakan itu adalah UTM di sini. Untuk konfigurasi networknya di sini saya menggunakan dual NIC, tapi ini sedang menyala, jadi coba kita matiin dulu. Nah, di sini saya menggunakan dual NIC, yaitu NIC yang pertama yang ini untuk akses ke internet ya, shared network, dan yang kedua ini untuk komunikasi antara host ke VM. Nah, jadi kurang lebih begitu. Jadi saya nyalain kembali. Oke. Karena semua sudah saya konfigurasi, sekarang saya akan tunjukkan satu persatu dari hasil konfigurasi saya. Kita login dulu. Sudah login, karena di sini kecil banget takut nggak kelihatannya. Dari sini aja. Ini dia langsung otomatis keluar. Saya langsung sudo ss saja. Kita remote ya dengan username saya. Setelah itu IP addressnya, alamat IP-nya ya 5793. Oke, masukkan password. Sepertinya ada yang salah. Oke. Oh, ini password dari VM-nya ya ternyata. Oke, pertama-tama kita akan cek ya IP-nya dulu. Dari IP min.br dengan komen itu min.br. Kita fokus di dua ini. Untuk di sini itu bisa kita bilang interface pertamanya ya, ini untuk akses ke internetnya. Karena saya menggunakan dual NIC ya, ini ada dua interface. Ini NP0S1 untuk akses ke internetnya dengan IP-nya ini 192.168.646. Interface keduanya untuk komunikasi antara host ke VM ke host dengan di sini saya set ya IP statis dengan IP 192.168.5793. Tuh. Oke, selanjutnya untuk IP-nya tadi sudah aman. Kita lanjut ke konfigurasi netplane saya ya. Di sini untuk konfigurasi netplane saya coba menggunakan ini dengan sudo cat. Kita cat aja etc netplane ke directory dari netplane saya. cfg.yaml. Nah, di sini itu ada INP0S1 untuk DHCP. Ini DHCP untuk dynamic IP dari NAT-nya. Setelah itu untuk INP0S2 itu statik dengan IP 192.168.5793. Nah, sini gateway-nya itu untuk gateway-nya 192.168.57.1. Oke, sekarang kita tes koneksi internetnya ya. Karena sudah clear, kita coba tes untuk koneksi internetnya langsung ke domain saya. Oke, dia langsung mau ke permanently, dia langsung ngeredirect ya. Di sini saya konfigurasi untuk dia langsung azure.id ini langsung ngeredirect ke lokasinya yaitu www.azure.id. Nah, di sini kalau saya curl ke www.azure.id, oke, dia langsung dapat ya IP-nya.
Jadi di sini infrastruktur network dual NIC-nya sudah configured dengan benar. Nah, kita lanjut lagi ke bagian web servernya ya. Kita lanjut ke web server. Di sini saya menggunakan Nginx sebagai web servernya dan PHP VM itu untuk memproses file PHP-nya. Oke. Nginx itu akan melayani HTTP request, sedangkan file PHP akan dieksekusi oleh PHP FPM melalui Unix socketnya. Jadi Nginx itu menitipkan eksekusi PHP ke PHP FPM-nya. Kurang lebih begitu. Jadi mari kita cek status kedua service-nya dengan comment system ctl is active Nginx PHP 8.3 FPM. Oke, di sini kedua service-nya aktif. Modenya aktif ya. Ini dari Nginx-nya. Nginx-nya aktif ini. Setelah itu PHP 8.3-nya juga aktif. Jadi untuk itu aman untuk kedua service-nya. Kita clear lagi. Sekarang kita cek apakah soket PHP FVM itu sudah tersedia ya. Dengan ls-l run PHP. Oke, di sini sudah tersedia ya. Di sini ada. Ini nama PHP soket PHP FVM-nya sudah tersedia dengan di sini tertulis PHP 8.3, jadi berarti versinya 8.3. Oke, clear. Sekarang mari kita lihat konfigurasi dari virtual host untuk WordPress-nya. Dengan komen seperti ini, agak panjang, agak rumit ya sebenarnya. Jadi tidak apa-apa, kita coba saja. Server name-nya yang akan kita tampilkan apa aja. Server name-nya, setelah itu root-nya, index-nya, slash VCGA pass-nya. Kalau nggak salah tuh VCGA pass gini tulisannya ya. Setelah itu kita masuk di directory mana dia berada, itu di etc, ada di directory etc Nginx sites ifile label kalau nggak salah, ifile label WordPress. Kita cek. Nah, di sini sudah tertulis ya untuk ini saya ada typo di sini untuk indeksnya. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk server name-nya azure.id, ini untuk WordPress-nya azure.id dan www.azure.id untuk domain utama saya ini. Root-nya menuju ke var www.html, indeks yang menuju indeks PHP dan indeks HTML. Setelah itu untuk VCGA itu dia langsung komunikasi ke PHP FPM via socket ya di sini ya. Ini. Oke. Konfigurasi ini itu membuat Nginx bisa melayani WordPress dengan PHP processing. Kurang lebih begitu. Jadi karena sudah clear, sekarang mari kita tes konfigurasi dan reload Nginx-nya. Sudo Nginx -t. Kita langsung saja sudo system ctl reload Nginx. Nah, di sini tes is successful, sintak oke, tes is successful, Nginx configuration ya, valid. Nah, sekarang kita tes apakah virtual host berfungsi atau tidak. Langsung cek saja curl min i min h. Setelah itu dalam stringnya kasih string hostnya sama dengan siapa hostnya, yaitu www.azure.id, nama domain saya via http 127.0.0.1. Kita langsung coba oke. Nah, di sini terdapat tulisan 200 oke. Berarti di sini virtual host dan PHP VM sudah terhubung dengan baik.
Nah, di sini jika kalian mendapat error 502 bad gateway, biasanya penyebabnya adalah soket PHP FPM-nya yang salah atau service PHP FPM-nya yang mati. Biasanya maksudnya yang salah itu biasanya di versinya, karena biasanya versinya kadang berbeda terpasangnya antara 8.2, 8.1 atau 8.3. Karena di sini saya menggunakan PHP FPM 8.3 ya. Oke, selanjutnya di sini web server Nginx-nya juga sudah konfigurasi dan running dengan sempurna. Oke, kita lanjut ke database-nya. Oke, untuk database kita di sini WordPress itu membutuhkan sebelum saya ngetes WordPress itu membutuhkan database dan user untuk menyimpan data. Nah, database yang saya buat bernama WordPress dengan nama user itu WP user. Yang penting di sini adalah saya menggunakan TCP connection 127.0.0.1 bukan localhost untuk menghindari masalah socket authentication. Oke, mari kita cek apakah database WordPress ada atau tidak. Dengan begini sudo mariadb min a, kita show database-nya like, kalau nggak salah tuh like WordPress. Nah, di sini kita cek apakah ada database yang namanya itu WordPress gitu. Oh, di sini titik komanya. Oke, databases salah. Di sini saya ada salah. Nah, ada database WordPress sudah ada. Sekarang kita tes login menggunakan WP user via TCP ya. Nah, di sini caranya itu gini. Kita tulis komen mariadb min u wp user min p min h 127.0.0.1. Setelah itu min e, dan kita show database-nya. Kita lihat database-nya, terus dengan show databases kita tampilkan database-nya. Setelah itu kita masuk ke dalam database-nya, yaitu dengan cara use database, use WordPress sesuai nama database-nya tadi, titik koma, terus show tables. Kita lihat tables-nya apakah ada tables-nya atau tidak, titik koma, jangan lupa. Oke, using password. Oke, di sini saya lupa. Nah, di sini untuk sudah clear ya untuk show database-nya. Dia sudah bisa mengakses. Di sini show database, dia langsung show database-nya. Setelah itu kita masuk ke directory kita masuk ke database WordPress-nya. Setelah kita masuk, kita show tables-nya. Nah, inilah isi tables dari database WordPress-nya. Dan kita bisa lihat di sini juga list database yang accessible oleh WP user. Bisa di-use juga. Ini bisa di-use database WordPress-nya ya. Tadi sudah saya jelaskan. List tables WordPress-nya sudah terlihat. Nah, kenapa di sini saya pakai 127.0.0.1 bukan localhost? Itu karena 127.0.0.1 itu dia itu sama seperti TCP atau IP connection. Jadi dia lebih konsisten. Kalau localhost itu bisa Unix socket atau TCP, tergantung konfigurasi. Nah, untuk WordPress itu lebih stabil menggunakan TCP via 127.0.0.1. Nah, sudah di sini sudah clear, sudah aman, kita langsung database servernya sudah terkonfigurasi dengan benar dan siap digunakan oleh WordPress. Kita masuk ke di sini itu ya ada yang namanya WordPress konfigurasi. Jadi kita masuk ke WordPress konfigurasinya. Jadi di mana WordPress itu menggunakan file wp-config.php untuk menyimpan kredensial database-nya.
Dan kunci utama untuk stability-nya itu adalah DB host. Nah, di sini harus menggunakan 127.0.0.1, bukan localhost sekali lagi ya. Nah, mari kita lihat konfigurasi database di wp-config.php-nya itu dengan komen seperti ini. Hampir sama kayak tadi, agak ribet juga ya, tapi nggak apa. Dalam kurung name user, nama usernya, name user, terus passwordnya apa, namanya apa, passwordnya apa, usernya apa, terus hostnya apa, dan di directory mana, di directory var www html, yaitu wp-config-nya yang pastinya ya, config.wp-config.php. Kita enter. Oke, di sini sudah terlihat ya. Terlihat untuk db name-nya itu saya isi dengan WordPress. Setelah itu db user-nya wp user, untuk password-nya my password. DB host-nya di sini saya menggunakan 127.0.0.1. Dengan konfigurasi ini, WordPress bisa terhubung dengan MariaDB dengan stable atau stabil. Oke, jadi WordPress database sudah terkonfigurasi dengan baik juga. Kita lanjut ke DNS-nya ya. Kita lanjut ke bagian konfigurasi DNS-nya. DNS. Sekarang kita masuk ke DNS server menggunakan bind 9. Untuk domain lokal azure.id, saya menjalankan bind 9 sebagai authoritative DNS server khusus untuk zona azure.id dan semua subdomainnya. Domain lain tetap akan di-resolve lewat DNS publik agar internet tetap normal. Mari kita lihat konfigurasi zone di bind 9, yaitu dengan kita sudo cat etc bind named.conf.local. Nah, di sini saya sudah mendefinisikan untuk zone azure.id-nya dengan file etc bind db.azure.id dengan tipe master. Setelah itu untuk zone reverse-nya, zone reverse untuk 57.168.92 in addr.arpa. Sekarang yang paling penting itu kita lihat isi zone filenya. Nah, oke, sekarang kita lihat isi zone filenya sama kayak tadi, kayak gini juga, cuman di sini kita ganti. Kita ganti dengan db.azure.id. Nah, yang pertama itu di sini ada SOA record atau biasa dibilang start of authority dengan primary name server dan email admin. Setelah itu ada serial number-nya. Setelah itu di sini tuh serial number-nya itu harus dinaikkan setiap kali edit zone, dan refresh rate, expire, dan TTL values. Setelah itu yang kedua ada NS record-nya di sini, itu dengan add ns.azure.id. Ini untuk name server untuk zone ini. Setelah itu ada NSA 192.168.5793. Nah, itu untuk IP address name servernya. Yang ketiga ada A record untuk domain utamanya di sini. Untuk domain utamanya itu ada domain utama itu azure.id ya. Tadi sudah dibilang untuk azure.id untuk domain utamanya. Dan www ini untuk www in cname. Ini untuk nambahin www-nya lah kalau gampangannya. Jadi www.azure.id untuk aliasnya aja gitu, alias untuk azure.id-nya. Setelah itu di sini ada subdomainnya. Nah, subdomainnya di sini itu mhs.azure.id. Nah, saya tambahkan mhs di sini. mhs, dan untuk www-nya itu mhs in cname mhs.
Nah, jadi www sama kayak gini tadi, ini adalah sebuah alias. Jadi dia nanti ngeredirect ke mhs.azure.id. Kalau misal kita ngetik www.mhs.azure.id-nya. Nah, dengan konfigurasi ini mhs.azure.id akan resolve ke 192.168.57.93. Setelah itu untuk www.mhs.azure.id-nya juga akan resolve ke IP yang sama via CNAME ini. Nah, kurang lebih begitu. Sekarang mari kita validasi zone filenya. Itu dengan cara kita sudo name check zone azure.id di directory etc. Ini kita cek zone-nya bind db.azure.id. Nah, di sini servernya tampilan menyebutkan di sini oke. Nah, di sini berarti zone-nya itu zone filenya itu valid. Nah, sekarang kita karena sudah oke, kita cek status service-nya dengan command seperti ini sudo system ctl status name min no min pager admin 5. Oke. Saya lupa minnya tambah 1. Oke, di sini band 9 service-nya aktif. Karena di sini sudah aktif, sekarang mari kita tes DNS resolution-nya untuk semua domain. Jadi caranya itu dengan kita clear dulu biar nggak terlalu penuh. Dik via 127.0.0.1 azure.id /sort. Nah, harus mengembalikan IP kita sendiri. Kalau dia bisa mengembalikan IP kita sendiri, itu berarti berhasil. Selain itu kita coba juga yang www-nya. Jangan lupa yang www-nya. Nah, dia langsung mengembalikan azure.id, azure.id mengembalikan 192.168.5793. Kurang lebih begitu. Setelah itu di sini domain utamanya sudah resolve dengan benar. Nah, sekarang kita tes subdomainnya. Karena domain utama sudah benar, kita tes subdomainnya lagi. Untuk subdomain itu sama seperti tadi, cuman di sini kita tambahin, kita ganti MHS. Nah, dia mengembalikan sama IP address juga. Dan ini berarti berhasil. Kita www juga sama kayak tadi kasus case-nya. Dia langsung ke MHS azure.id dan menampilkan juga, mengembalikan juga IP. Oke. Semua DNS queries berhasil. Nah, CNAME ini tampil sebagai alias. Alias adalah behavior normal. Nah, DNS akan return alias dulu, baru resolve ke IP-nya. Jadi yang dimaksud itu tadi ininya ya tadi. Dari sini dia akan masuk ke sini dan mengembalikan ini. Begitulah. Nah, cara ini setelah itu kita akan masuk ke DNS resolver-nya. DNS resolver di terminal saya. Ya, jadi di sini saya langsung buka terminal OS-nya. Oke, sekarang agar Mac host bisa resolve domain azure.id menggunakan DNS server VM, saya menggunakan per domain resolver di Mac OS-nya. Nah, cara ini lebih elegan, cara ini lebih baik daripada etc host karena hanya domain azure.id yang di root ke VM. Domain lain tetap ke DNS publik. Mari kita lihat dan langsung saja kita lihat konfigurasi resolvernya dengan cat etc resolver azure.id. Nah, di sini just untuk semua query. Nah, di sini file resolver ini memberitahu macOS atau hostnya ini untuk semua query azure.id tanya ke nama server 192.168.5793 atau VM-nya lah. Domain lain itu tetap ke DNS publik.
Sekarang kita tes resolution dari Mac-nya dengan begini ya, DNS cache util min key host min a name www.azure.id. Nah, sini sudah terlihat ya, dia berhasil nge-resolver. Itu di sini ada domain saya, domain utama ya, www.azure.id, name-nya azure.id dengan alias www.azure.id, IP-nya dari IP VM-nya. Dan domain lain seperti google.com tetap resolve ke DNS publik, dan DNS resolution dari host Mac sudah berfungsi dengan sempurna. Nah, karena di sini sudah saya jelaskan ya, yang lain konfigurasi subdomain Azure ID yang menampilkan identitas mahasiswa. Di sini saya membuat dua konfigurasi, yaitu redirect 301 dari www.mhs.azure.id ke mhs.id untuk mhs.azure.id untuk URL untuk kekonsistenan URL-nya. Setelah itu yang kedua, server block utama untuk mhs.azure.id yang serve HTML identitas saya. Oke. Jadi di sini saya akan perlihatkan lagi, kita kembali ke VM-nya, yaitu di sini kita perlihatkan lagi untuk konfigurasi dia untuk subdomainnya, yaitu dengan sudo cat etc ke directory etc nginx sites min available MAS. Nah, di sini yang pertama itu redirect block untuk www.mhs.azure.id-nya. Di dalamnya ada server name www.mhs.azure.id, return 301 ya, return 301 ke mhs.azure.id. Nah, jadi semua request ke www akan diredirect permanen 301 ke non www. Jadi dia dari www, misalnya kita ketik www, dia langsung masuk ke ngeredirect ke mhs.azure.id. Nah, kurang lebihnya begitu. Ini juga untuk domain rootnya terpisah ya, untuk antara WordPress dengan subdomainnya juga terpisah untuk direktorinya. Setelah itu sekarang kita tes konfigurasinya dengan kita reload saja. Kita sudo systemctl mint dan sudo nginx sudo salah ya ini sudo nginx mint dan sudo systemctl nginx reload. Oh, balik. Oke, tes successful dan oke, jadi aman. Sekarang kita tes redirect dari www. minha hostnya, nama webnya tadi, domainnya ya. HTTP via 127.0.0.1. Nah, dia ngeredirect langsung ke mhs.azure.id. Nah, kita coba ke mhs.azure.id-nya, dia langsung masuk ke sini. Dia langsung oke. Oke. Subdomainnya sudah 200 oke. Sudah serving konten dengan baik. Sekarang mari kita lihat struktur konten directory-nya. Jadi ini struktur konten directory punya saya ya, yang sudah saya setup sendiri. Nah, di sini ada foto, ada index.html. Nah, di dalam foto ini ada isi dari file foto saya ya. Hanya ada dua ini saja. Simple. Setelah itu kita cek permissionnya. Dengan ls-l www.html
Wait a minute. Oke. Index.html sebentar. Beda, salah. MAS untuk index.html nya. Oke, permissionnya aman. Terus index.html aman. Setelah itu untuk fotonya, kita cek permission fotonya aman juga. Oke. Di permission sudah benar. Ownernya www.data tadi ya. Ini www.min.data sama juga yang index.html-nya. Nah, ownernya www.min.data atau nginjx cross user dan permissionnya 644. Oke. Setelah itu kita kembali preview. Kita preview sebagian HTML kontennya dengan komen head min 40 var www html mas index.html. Nah, ini isinya cuman simple aja ya. Simple aja, yang isinya itu mungkin ini agak nggak lengkap ya. Soalnya isinya agak banyak. Ada ke bawah lagi, ini ada strong nama. Nah, di bawah sini itu ada lagi sebenarnya. Sebentar. Min 40 ya. Berarti kita langsung coba min 1000. Nah, di sini muncul. Ada nama, ada nim, ada kelas saya. Nah, di sini sudah tersusun rapi. Nah, nanti ini akan ditampilkan pada subdomain saya. Langsung kita klik saja. Kita langsung, sekarang yang paling penting kita langsung testing dari browsernya langsung. Oke, kita langsung pertama kita akses WordPress di domain utama ya. Nah, di sini sebenarnya sudah saya coba. Jadi saya ulangin lagi dari awal. Kita buka Safari-nya. Oke, kita langsung HTTP. Pertama untuk domain Azure-nya. Oke, ini langsung masuk ke ini dia. Walaupun kita redirect, nah ini dia langsung redirect ke www.azure.id. Kalau dia langsung kita, nah ini langsung redirect ke www.azure.id. Setelah itu yang MAS untuk subdomainnya di sini. Nah, di sini subdomainnya ya sudah aman. MAS.azure.id. Mau kita akses begini pun dia langsung redirect ke MAS.azure.id. Sama kayak gini juga tadi, azure.id juga sama. Nah, aman. Semua berfungsi dengan sempurna. WordPress terhubung dengan MariaDB, jadi melayani dengan baik. PHP FPM memproses file PHP. Sekarang yang paling penting, subdominitas mahasiswa semuanya sudah beres dan hasil itu aja dari saya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.